Wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke, hari ini YouTube Boloko sedang berada di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Desa Katol. Bunyi dong. Nah, kita sedang ada di ya, santai. Kita sedang ada di salah satu tim karapan sapi di Kabupaten Bangkalan ini. Kita akan ajak ngobrol-ngobrol beliaunya seperti apa obrolan kami. Nah, di sebelah saya ini adalah maskot dari tim tersebut. Gede hitam. Kayak YouTuber kos. Iya, ya. Santai. Oke, teman-teman. Nah, sambil lalu nonton obrolan kami, jangan lupa jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah dia tahu kalau lagi di syuting, actionnya tuh loh. Oke, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe ada tombol lonceng. Diapain tombol loncengnya? Tahu nggak? Ya, diem sekarang. Nah, buat teman-teman yang belum tahu fungsi dari tombol lonceng, silakan teman-teman pencet supaya apa? Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate di channel YouTube yang Blue 78. Well, sebelum masuk di segmen ngobrol-ngobrol saya dengan sang juragan, kita intro dulu. Yuk, intro dulu. Intro. Oke, intro. Yuk mari. Bye. Intro. Cut. Oke, sesuai dengan janji saya, setelah intro kita akan ngobrol-ngobrol. Di sebelah kanan saya ini sang juragan atau pak bosnya si pemilik tim ini. Nah, nanti kita akan tanya-tanya tim apakah ini, sejak kapan beliau menyukai atau bergelut di dunia karapan sapi, yaitu salah satu salah satu budaya atau tradisi di Pulau Madura ini. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Bah, keadaannya, Bah? Alhamdulillah. Sehat ya, Bah, ya? Sehat. Oke, Abah. Semua tim masih selamat daripada COVID-19 ini. Alhamdulillah. Saya sarankan untuk berhati-hati. Amin. Insya Allah, Bah. Oke, Bah, ini mungkin beberapa teman-teman ada yang belum kenal dengan Abah. Boleh diperkenalkan nih, Bah? Namanya boleh. Siapa nih, Bah? Saya Fatkur Rahman. Kebetulan saya ada di jabatan DPR. Tapi Abah kalau di lapangan sering dipanggil Abah Kur ya, Bah, ya? Ya, nama saya sebenarnya Fatkur Rahman. Tapi kalau orang nanya saya Fatkur Rahman, itu bingung. Iya, kalau tanya Cikur itu langsung tahu. Tukang becak pun tahu. Gitu, Bah, ya. Oke, Abah. Ini, Bah. Boleh saya tanya-tanya nih, Bah, tentang timnya Abah nih, Bah, ya? Boleh. Nah, gini, Bah. Yang saya tahu nih timnya Abah, sebelum masuk ke segmen pertanyaan saya tentang karapan sapi, Abah sendiri kan dulu nggak berkecimpung di dunia karapan sapi nih, Bah, ya. Iya. Kan kayaknya sama sih kaki 4, Bah. Cuman yang ini yang kuda. Oh iya, betul. Nah, ini bagaimana, Bah, kok Abah Kur ini kok masuk ke dunia pacuan kuda, sedangkan ada di Madura ini kan ada tradisi juga adu kecepatan. Cuman bedanya kalau pacuan kuda itu kan dari luar. Ya. Nah, sedangkan karapan sapi kan punya kita sendiri, Bah. Iya, betul. Nah, bercerita tentang pacuan kuda nih, Bah. Itu awal mulanya gimana tuh, Bah? Sebenarnya begini,
Bukan saya tidak suka dengan kerapan sapi, bukan tidak suka dengan adanya tradisi kebudayaan Madura itu adalah maskot daripada Madura itu adalah kerapan sapi. Cuman waktu itu saya berkecimpung agar supaya maksud saya itu terbagi. Oh gitu. Terbagi. Jadi saudara-saudara yang dari dulunya itu di kerapan sapi berkecimpung di kerapan sapi, kebetulan tim juga Moncong Putih itu adalah masih saudara. Jadi bukan saya tidak suka, setiap ada kerapan sapi saya nonton. Oh, cuman nonton awalnya. Nonton, tapi saya masih bergelut di pacuan kuda. Pacuan kuda. Karena mencari itu saudara, mencari teman, ternyata di kuda gitu. itu hanya selingkup saja. Tidak luas ya Pak? Tidak luas seperti kerapan sapi. Oh gitu. Akhirnya saya nonton, akhirnya tertarik ke karapan sapi. Ke kerapan sapi, mendengar bahwa kerapan sapi itu ada hitungan menit. Ada perubahan lah. Ada perubahan dari dulu. Kalau saya bosannya ke kerapan sapi dulu itu ya karena memang tidak ada aturan seperti itu. Lemot Pak ya. Lemot, kalau bahasa sekarang remot Mas Bu. Sampai 3 hari. Benar. Jadi kadang-kadang ya 30 pasang 3 hari nggak selesai loh. Saya tahu sendiri dulu waktu saya masih kecil, masih muda maksudnya, sering nonton seperti itu. Menurut saya itu sangat membosankan. Kok membosankan? Satu pelepasan aja bisa butuh setengah jam sampai 1 jam kadang-kadang. Bahkan 3 jam pernah saya lihat. Widih. Satu pasang sapi mau dilepas 3 jam. Nah, akhirnya bosan tak. Akhirnya itu bukan, menurut saya kesenian kok, kayaknya enggak ada istilah menuju ke sana. Akhirnya dengan hadirnya para tokoh-tokoh itu mungkin jenuh dengan cara itu. Ada hitungan. Setelah hitungan sampai berapa itu sapi dilepas. Saya perhatikan 80 pasang pun selesai 1 hari. Kok cepat sekarang gitu? Kok beda dengan yang dulu gitu Pak ya? Itu saya tertarik untuk ikut sajalah. Oh gitu. Memelihara dan mungkin sekitar 3 tahunan ini. 3 tahunan dari sampai tahun 2001 ini Pak? 2021. Ya sekitar 3 tahunan. Kalau pacuan kuda itu Pak, kan jelas lebih lama daripada karapan sapi Pak. Awalnya tahun berapa tuh Pak? Abah tertarik dengan pacuan kuda awalnya? Dari sekarang mungkin saya main kuda itu sekitar 5-4 tahunan. Oh gitu. Jadi awalnya sebenarnya seneng ke karapan sapi, dikarenakan membosankan, ngebosenin soalnya terlalu lama waktunya sampai berhari-hari. Ya, kalau kerapan sapinya sih tetap senang karena saya ini ada faktor X lah, kurang ada lebih faktor X. Keluarga saya dari nenek saya, dari nenek moyang saya itu semuanya. Oh, jadi karapan sapi ini bukan hanya dari Abakur sendiri berarti? Bukan. Sebenarnya sudah dari turun temurun sebenarnya, Mbak ya. Dari kecil saya sudah ikut. Nah, tadi saya memang menyimak dari kecil saya menonton Mas Yan. Cuman saya kok membosankan karena saya berpikir begini, kalau memang dari kecil berarti ada entah orang tua atau kakek atau buyut yang pernah ikut berkecimpung di salah satu budaya atau tradisi Madura ini. Sampai sekarang sebenarnya tidak putus, Mas Yan. Dari gitu. nenek dulu itu, dari buyut-buyut itu nyambung terus. Cuman saya ini tidak memelihara dan tidak tergiur karena menurut saya itu faktor X tadi. Dan lagi dulu itu sangat membosankan, sering terjadi cekcok. Kalau sekarang kan ya biasa lah, namanya orang banyak sedikit, cuman bisa cepat terselesaikan. Kalau dulu itu enggak. Di mana-mana permasalahan pasti ada. Cuman kalau sekarang penyelesaiannya lebih bijaksana, daripada yang tempo dulu. Ya, orang-orang sekarang sudah berpengalaman, sudah tidak perlu itu. Menyambung persaudaraan. Ini faktor yang paling saya suka sama kerapan sapi ini, banyak teman. Betul. Dari Solidaritasnya juga. ujung sana sampai ke ujung sana itu, sesama pengerap sapi itu kita sudah akrab. Dan lagi sapi itu anehnya itu saling pinjam meminjam. Nah, kalau kuda kan tidak bisa pinjam meminjam. Kalau punya Abakur nggak mungkin kita pinjam. Kalau sapi kan apa kata orang Madura kayak tangkek ya, gandeng-gandeng. Itu yang saya suka. Pinjam dari ini, dari tim ini, kerjasama cocok, lanjut gitu Pak ya. Tadi persaudaraan itu semakin erat. Benar. Nah ini Pak, berbicara tentang karapan sapi.
saya dengar-dengar nih, awalnya dulu waktu saya liputan, ngeliput timnya Abah, saya tanya ke anak buah, timnya apa? Ada yang bilang ada yang bilang Banteng Metal. Berapa hari lagi latihan saya tanya, Banteng Madura. Ini awal mulanya yang mana nih, Bah? Yang lebih kok ada Banteng Metal, ada Banteng Madura. Ini Banteng Metal ini gimana ceritanya? Sebenarnya nih, Pak? begini, maskot dari maskot itu adalah Banteng Madura. Berhubung sapi itu ada 3 pasang, 2 pasang, sampai kadang-kadang di sini ada 4 pasang karena corona saja saya lepas satu persatu. Oh gitu. Nanti kalau sudah selesai corona mungkin nanti 6 pasang satu gitu. Oh gitu. Dan gini, kebetulan maaf ya, Iya. saya tidak berbicara politik. Boleh. Kebetulan saya ini ketua partai dari PDI Perjuangan yang tentunya sangat akrab sekali ketika dibenturkan dengan nama Banteng Madura. Karena Gitu. logonya sama. Logonya sama dan karakter sapi saya pikir ini sapi kok gini. Udah kasih nama Banteng Madura aja sesuai dengan karakter. Iya. Nah, gitu. kan pernah saya tanya tuh, memang betul ada Banteng Metal tuh, Bah? Ya itu anaknya seperti halnya ya Banteng itu. Madura, Banteng Junior seperti itu. Kadang-kadang kan di sana itu ada apa itu? Junior apa gitu. Kan pasti ada maskotnya. Iya. Sebenarnya yang utama itu adalah Banteng Madura. Banteng Maduranya ada sebenarnya. dua yang ada 1 pasang lagi. Karena ikut bantengnya, Banteng Metal. Saya pikir gini, Wak, Abah, Banteng Metal. Saya kan nggak pernah ketemu nih awalnya dengan Abah. Ini pasti yang punya rocker nih. Gondrong, antingan, tatoan. Ternyata gini ternyata. Saya pikir metal. Oh, itu cuma julukan aja Julukan dari. aja. Yang penting perawat-perawat itu Seneng gitu loh, Pak, ya. Ini kasih apa namanya? Sudah, yang penting ada bantengnya. Belakangnya terserah kamu aja. Gitu. Oh gitu. Saya kasih kebebasan. Yang penting ada banteng. Yang penting ada banteng, tidak boleh keluar dari banteng. Oh gitu. Banteng Metal, Banteng Junior. Ternyata sebenarnya ada di sini yang metal, Pak. Ini di belakang layarnya ada sebenarnya. Tadi yang ada di kamera tuh itu yang metal mungkin nih, Pak ya. Yang rambutnya iwir-iwir tuh, Pak. Mungkin itu karena dia nanya, "Bah, satunya kasih nama apa?" Ya yang penting ada banteng, belakangnya kamu aja yang ngasih. Kan Banteng Metal aja, ya mungkin gitu. sesuai dengan karakter gitu. Oh ya, saya pesankan buat perawatnya dari Abakur, Banteng Madura, jangan sampai Abakur memberikan kesempatan nama Banteng, tapi jangan kasih Banteng janda, nggak boleh lah ya. Jangan, Pak ya. Itu mentang-mentang dikasih izin, Pak, di belakangnya nggak ada. Tapi Banteng Metal seru juga sebenarnya, Pak. Ya. Tapi sudah dikukuhkan oleh Abakur adalah Banteng Madura, Pak ya. Ya, Banteng Seperti Madura. itu. Jadi Banteng Madura ini sudah dikukuhkan 3 tahun ini, Pak ya? Ya. Sejak tahun, kalau sekarang 2021 berarti sekitar tahun 2018-an, Pak? Ya begitu, kira-kira seperti itu. Nah, awal-awal, Pak, Abah memutuskan untuk terjun di dunia karapan sapi. Itu sapi dari mana, Bah? Awal Abah untuk mentransfernya, Bah? Yang jadi ikon tuh, Bah, yang hitam. Itu awalnya dari mana tuh, Bah? Boleh diceritakan nih, Bah? Kebetulan saya akrab sekali, maaf ya, sekarang orangnya sudah meninggal. Almarhum Haji Yud itu saya berteman. Oh, Haji Yud Belega? Ya, saya berteman lebih daripada saudara. Oh, gitu. Nah, dia selalu mencarikan dan selalu akan memberi sapi, 1 pasang sapi agar saya ikut meramaikan kerapan sapi. Tapi waktu itu masih belum saya respon. Akhirnya saya nonton, semakin tertarik. Oh, awalnya dirayu nih ceritanya, Pak. Ya, Ayo dirayu. ikut yuk gitu. Bahkan yang penting sampean ngerap, katanya bahasa Madura. Paring abi kula sepasang. Katanya almarhum Abah Yud. Kerap tore, rabetin. Sapi itu kan mahal. Nah, iya benar. Belinya Jiyud itu kan enggak mungkin sapi dia di bawah 100. Benar. 150 sampai 250. Iya. Sapi 1 pasang itu yang paling top mau dikasihkan saya. Yang penting ikut Abakur ikut gitu. Ikut kerap sapi, kerapan sapi. Awalnya tidak tergiur. Nah, karena faktor X tadi. Ya, karena tidak semudah itu saya terima karena itu adalah uang besar. Iya. Sudah, Bah, nanti kalau saya ada uang saya beli. Sudah tak cariin. Akhirnya lama-kelamaan semakin tertarik. Mungkin karena jodoh, saya yang dia mau kasihkan itu adalah dulu ceritanya sapi ini dari Sumeneb yang namanya Kalajengking pertama. Oh. Ya. Dari Abancang. Dari Abancang. Oh, jadi ini Kalajengking yang pertama asli dari Abancang.
Akhirnya pindah ke Oh. Jiyut, dikasih nama Sayonara. Ya benar. Pindah benar. ke saya karena sesuai dengan karakter Dan logonya. ya saya kasih Banteng Madura. Oh, Begitu ceritanya. gitu ceritanya. Jadi kebetulan partainya logonya sama, karakternya sama, dan kebetulan di Madura adalah karapan Ya, sapi. begitu. Akhirnya keluarlah Banteng Madura. Keluarlah Banteng Madura. Nah ini bah, Riwayatnya itu riwayatnya dari seperti itu, Kalajengking sejarahnya. pertama. Ya. Nah ini bercerita dengan Banteng Madura, ikon Abah sapi pertama kali yang dari Abah Encang, yang dari Sumeneb nih bah. Prestasinya bah, prestasinya sudah apa aja nih bah? Kalau dari dulu, Hmm. prestasi Banteng Madura ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, Sampai sekarang sudah umurnya agak tua, namun tua-tua keladi mungkin bah. larinya itu masih semangat seperti Oh. dulu. Cuman sekarang ini masih ada kendala. Oh gitu. Waktu saya tren tempo hari itu kaki belakang karena lapangannya agak begini, Bergelombang lah ya bah. bergelombang. Akhirnya kaki belakang itu benturan dengan kaki depan sehingga Oh tidak ini, ikut tadi latihan bersama tadi. Oh gitu. Nah ini bah, Mudah-mudahan sembuh. pertanyaan terakhir nih bah, pertanyaan terakhir. Prestasi apakah yang paling dikenang sampai sekarang nih bah? Yang paling, ini loh prestasi yang ini. Ya, Apa tuh bah? saya paling senang sekali waktu kerapan sapi Jawara. Ngerti Jawara? Jawa Madura. Jawa Madura. Di situ. Emang pernah bah? Loh iya. Di situ Kok saya nggak tahu nih, maaf, kok nggak tahu tahun berapa tuh bah? Iya baru-baru saja. Ya maksud saya yang beri nama Jawara sebenarnya sih karena cuma ada sapi datang dari selain dari Pulau Madura, dari Jawa itu datang. Saya wah ini kerapan Dari Probolinggo, Jember, Lumajang. Saya namai pribadi saya. Oh gitu. Jawara gitu. Nah, tahun berapa tuh bah? Kalau boleh tahu bah? Tahun berapa ya? Mungkin 1 tahunan ya. 2019 karena 2020 nggak ada bah, nggak ada karapan Yang sapi. kerapan sapi tempo hari yang besar di lapangan Sendang itu tahun berapa itu? Oh, awal-awal ultahnya Haji Thohir. Ya, Itu awal-awal setelah tahun baru 2019. 2020 deh kalau nggak salah. Itu Bah. bagi Kurang lebih, saya ya? adalah sangat menyenangkan karena sapi saya di kerapan yang besar seperti itu 125 pasang. Dua pasang sapi itu menang semua. Juara berapa Pak kalau boleh Juara tahu? 1 bagian atas, Diborong nih ceritanya. diborong lah. Juara 2 bawah. Golong bawah. Itu Juara 1 golongan atas, juara 2-nya golongan bawah. ya, itu sangat menyenangkan. Oh. Karena orang banyak sampai bawa 5 pasang, 7 pasang pulangnya kosong. Kosongan. Saya bawa 3 pasang waktu itu 2. 2 yang masuk. Iya. Oh, jadi yang si maskot itu yang juara itu, Pak? Yang sapi pertamanya itu, Ya, Pak? itu yang hitam. Yang kecil, yang yang kecil. besar waktu itu kalah. Oh, Ketiga gitu. kalinya yang Banteng Madura. Yang junior lagi. Oh, gitu. Yang menang sekarang sudah dijual. Kenapa, Pak? Butuh Ya. duit, Pak? Bukan. Kayaknya Abah gak kekurangan duit nih, Pak. Bukan masalah tidak kekurangan dua, faktor corona ini yang membuat ya maklum lah. Iya, paham. Saya tidak akan Semuanya berdampak, Pak. Kalau orang bilang kalau saya ini apa ya? Dulu waktu saya hobi kuda, kembali ke kuda. Nah, Sampai 12 kuda. Orang yang lama-lama bilang jangan ikut jikur katanya. Itu orang yang bicara. Jikur itu uang buat sendiri. Saking dianggapnya saya banyak duit. tukang cetak Padahal kalau tahu yang sebenarnya tidak seperti itu gitu. Biasa. Saya cuman kebetulan gimana? ada rezeki Ya, kebetulan lah. ada rezeki. Dari Gusti Allah ya, Pak ya. Dan mungkin orang menilai saya tidak pernah susah. Ya, memang kalau ada kata-kata begini, Pak. Kalau katanya orang-orang nih, rumput tetangga kelihatan lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Ya. Kurang lebih seperti itu Mungkin seperti itu. Iya, Padahal iya. tidak saya merasa seperti itu. Iya, Tapi iya. tidak apa-apa. Alhamdulillah Iya, semoga Kan itu doa orang juga. Itu doa tuh. orang saya aminin. Ya. Iya. Jangan ikut jikur itu. Ngomong-ngomong, pabrik uangnya masih ada nggak, Pak, sekarang? Nah, di situ Pengen pabrik- main-main, Pak.
Bercanda. Oke Pak, itulah pertanyaan. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak ke teman-teman nih Pak. Ya, Sebagai teman-teman yang lagi nonton, para pecinta pariwisata dan kebudayaan dan juga di channel YouTube yang Blue 78 ini Abah. Mungkin Oke. bisa mau ada yang mau disampaikan Abah? buat teman-teman penggemar kerapan sapi, saya merasa senang dalam hal yang sudah ada aturan hitungan menit, namun sedikit mohon maaf yang sebesar-besarnya Iya. masih ada koreksi dari saya. Maaf, saya pemain baru. Tidak semestinya saya menggurui. Cuman kalau saya amati masih ada kekurangan sedikit lah. Iya. Ada kekurangan. Tentu setiap hal apapun pasti ada Pasti ada kekurangan. Cuman kalau ini selalu kita jaga terus, Mhm. terus kita istilahnya semakin disiplin di dalam aturan-aturan itu, Betul. akhirnya kita semakin senang. Mhm. Kalau terus dibiarkan, seperti halnya yang saya perhatikan itu, saya selalu mengamati hitungan-hitungan itu kadang-kadang banyak toleransi. Oke. Ya itu, Benar. itu yang semestinya kita perbaiki ke Iya, depan. iya. Seharusnya 5 menit kadang molor gitu. Hitungan kadang-kadang 2 kali. Setelah hitungan 2 kali Masih molor juga. Masih molor juga. Nah ini semestinya para tokoh-tokoh sekarang ini sebenarnya maaf ya. Iya. Sudah saya acungi jempol. Betul. Cuman kadang-kadang maaf ya. Etika Madura itu kadang-kadang banyak Rasa sungkan lah. terasa sungkan ya betul. Ini kadang-kadang masih ingat. Kata orang muda, lo nyaman gitu. Seperti itu. Hal-hal seperti itu mari kita benahi bersama. Maaf, saya pemain baru, cuman saya tidak menggurui. Iya. Cuman mari kita jaga ke depan ini lebih baik sehingga kerapan sapi ini adalah maskot Madura. Betul. Kalau kita terus jaga kedisiplinan tanpa memandang siapa, milik siapa, itu sebenarnya semakin bagus. Iya. Tokoh-tokoh kerapan sapi ini akhirnya legowo. Benar. Dengan aturan yang dibuat sendiri, Disepakati kita bersama. setiap mengadakan kerapan sapi kan Mas Yan, Masih ada rapat. Koordinasi. dengan aturan. Kadang-kadang aturan itu Yang sudah disepakati, kita langgar sendiri. berubah di lapangan. Seperti itu. Kalau dibangun oleh tokoh-tokoh kerapan sapi, sesepuh-sepuh kerapan sapi ini, terus kita jaga, akhirnya semakin menyenangkan, bukan semakin membosankan. Kalau dibiarkan, kembali ke zaman dulu. Ke zaman dulu lagi, lama lagi nanti. Ya, seperti Awalnya 10 menit, 15 menit, akhirnya jadi 1 jam lagi. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Itu harapan saya dan Amin. pesan-pesan saya kepada teman-teman penghobi kerapan sapi ini. Mari kita jaga ke depan semakin disiplin dan mudah-mudahan ya dengan hilangnya nanti penyakit corona ini kita seperti dulu tidak ada waktu. Setiap minggu muter sampai Kembali lagi Pemekasan, ke asal, Bangkalan muter seperti itu. Iya, memang. Tapi dengan pesan saya tadi, kalau kita semakin disiplin, semakin senang pasti. Kalau semakin betul. dibiarkan, semakin membosankan. Mungkin itu saja pesan saya. Oke, terima kasih pesannya Abakur. Mungkin nanti beberapa tokoh pengerap akan mungkin lagi nonton juga channel saya, bisa disampaikan nanti dan bukan hanya bisa disampaikan, juga bisa dilaksanakan atau bisa terrealisir nanti di lapangan. Terima kasih banyak waktunya Abakur. Maaf sudah mengganggu waktunya nih Bakur. Tidak biasa saya. Terima kasih banyak Bakur. Well teman-teman, itulah obrolan saya dengan Haji Fathur Rahman yang biasa dipanggil di lapangan Haji Kur, karena kalau Haji Kur ini sudah banyak yang kenal, tapi Haji Fathur Rahman ini kurang terkenal mungkin Pak ya. Abakurnya yang terkenal. Itulah obrolan saya dengan Abakur. Semoga informasi dan obrolan saya dengan Abakur hari ini bisa bermanfaat dan menambah informasi-informasi tentang tim-tim yang ada di Pulau Madura khususnya atau di Pulau Jawa. Well, that's all my friend. Itu aja teman-teman. Obrolan pada hari ini dengan Abakur. Thank you for watching my channel. Terima kasih sudah menonton channel saya. Sebelum saya tutup, jangan lupa saya ingatkan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share dan subscribe-nya, dan jangan lupa pula menekan tombol
lonceng di sebelah tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate di channel YouTube Yamlu 78. Well, thank you very much watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, yuk dadah dulu, Bah. Ke teman-teman. Banteng Madura. Haung. Oke.